Di sebuah kantor megah, seorang bos cantik bernama Ayu mempermalukan Fadal, seorang office boy sederhana, di depan semua karyawan. Kerja kayak gini aja nggak becus. Kamu cuma OB, jangan sok penting, bentaknya dengan nada tinggi. Fadal hanya menunduk, menahan sakit hati. Semua orang menertawakannya, seolah-olah ia memang tak berharga. Namun, tak ada yang menyangka. Di balik hinaan itu, justru tersimpan takdir mengejutkan. Ketika keadaan berbalik, Ayu dipaksa bergantung pada Fadal. Dari situlah ia baru menyadari, pria yang dulu ia hina ternyata jauh lebih berharga dari semua laki-laki yang pernah ada dalam hidupnya. Apakah Ayu sanggup menebus kesalahannya? Atau justru penyesalannya datang terlambat? Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna untuk kalian. Pagi itu suasana kantor PT Citra Mandiri masih ramai dengan karyawan yang baru datang. Di sudut lobi, seorang pria muda berpakaian sederhana dengan seragam OB sedang sibuk membersihkan lantai. Dialah Fadal. Dengan wajah tampan dan senyum ramah, ia menyapa setiap karyawan yang lewat. "Pagi, Mbak Rani," sapanya hangat. "Pagi, Dal. Semangat banget kerja, ya?" jawab resepsionis sambil tersenyum. Fadal memang dikenal baik hati dan rajin. Meskipun hanya seorang office boy, ia selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Di saat yang sama, pintu lift terbuka. Seorang wanita cantik dengan high heels berkilau keluar dengan langkah anggun. Semua mata menoleh. Dialah Ayu, bos muda baru yang terkenal cerdas, tapi juga angkuh. Rambutnya terurai rapi, wangi parfumnya menyeruak ke seluruh ruangan. Namun, sebuah kejadian kecil membuat suasana berubah. Saat Fadal sibuk mengepel, tanpa sengaja ember berisi air tersenggol kakinya. Cipratan air mengenai sepatu mahal Ayu. "Ya Allah, maaf, Bu." Fadal buru-buru mengambil lap. Namun Ayu langsung menatap tajam. Wajahnya berubah dingin. "Kamu ini kerja pakai mata atau enggak? Masa OB aja enggak becus? Lihat tuh, sepatu aku basah kena air kotor begini," bentaknya lantang. Karyawan lain yang ada di lobi terdiam, hanya bisa saling pandang. Beberapa tampak menahan senyum, sebagian lagi merasa kasihan pada Fadal. Fadal menunduk dalam, menahan perasaan. "Saya benar-benar minta maaf, Bu. Tadi nggak sengaja." "Nggak sengaja? Alasan basi. Kalau kerjaannya cuma bikin masalah, mending kamu nggak usah kerja di sini." Ayu melipat tangannya di dada, suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Hati Fadal terasa ditusuk. Ia hanya bisa menahan sakit dan tersenyum tipis, meski hatinya remuk. "Akan saya bersihkan lagi, Bu," ucapnya pelan. Ayu menatapnya dengan tatapan merendahkan. "Halah, cuma OB. Jangan sok-sok minta maaf kayak penting aja. Ingat, tempatmu itu paling rendah di sini. Jangan harap orang kayak kamu bisa dihargai." Kalimat itu menusuk dalam. Semua karyawan yang melihat jadi canggung. Beberapa mulai membicarakan dalam hati, merasa Ayu terlalu kejam. Namun, bagi Ayu, kejadian itu hanya sepele. Ia melangkah pergi dengan penuh gengsi, meninggalkan Fadal yang menunduk, menahan rasa malu di hadapan banyak orang. Sejak hari itu, Ayu memandang Fadal bukan hanya rendah, tapi juga tidak ada artinya. Baginya, Fadal hanyalah cuma OB. Sementara di hati Fadal, tekadnya tumbuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri. "Suatu hari, orang yang merendahkanku akan sadar kalau harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya." Setelah kejadian pagi itu, suasana hati Fadal benar-benar hancur. Meski di depan orang lain ia terlihat biasa saja, dalam hatinya, ucapan Ayu masih terngiang. Siang harinya, di pantry kantor, beberapa karyawan masih membicarakan kejadian tadi. "Kasihan banget Fadal, ya. Padahal cuma nyipratin air dikit, langsung dimaki segitu parahnya," bisik Rani, si resepsionis. "Iya, tapi ya gimana, Bu Ayu kan bos besar. Siapa berani melawan?" timpal karyawan lain sambil melirik ke arah Fadal. Mendengar itu, Fadal hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Mbak. Saya yang salah. Namanya juga kerja, harus hati-hati." Padahal hatinya terluka. Senyumnya hanyalah topeng agar orang lain tidak melihat betapa sakitnya,
ia dihina di depan banyak orang. Sore hari, sepulang kerja, Fadal berjalan kaki ke kontrakannya yang sederhana. Ruangannya kecil, hanya ada kasur tipis, meja kayu tua, dan sebuah foto usang yang ia letakkan di dinding. Foto dirinya bersama almarhum ibunya. Ia menatap foto itu sambil duduk lemas. Bu, andai ibu masih ada, pasti ibu ngerti perasaan Fadal sekarang. Dihina, dianggap rendah, cuma karena kerjaan Fadal cuma OB. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia cepat mengusap air mata dan menegakkan kepalanya. Enggak, aku enggak boleh lemah. Aku harus kuat. Hidup enggak selamanya di bawah. Suatu saat, aku bakal buktiin kalau harga diri manusia enggak ditentukan dari jabatannya. Malam itu, sebelum tidur, Fadal membuka buku catatan lusuhnya. Ternyata, di balik pekerjaannya sebagai OB, ia masih rajin belajar. Buku-buku tentang manajemen, bisnis, dan bahasa Inggris ia pelajari sendiri, meski hanya lewat pinjaman dari perpustakaan. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Ayu duduk di sofa sambil menyeruput wine. Ia mengingat kejadian pagi tadi, tapi sama sekali tidak merasa bersalah. Halah, kalau OB kayak gitu dihina juga wajar. Memang beda kelas sama aku. Mana mungkin orang kayak dia bisa naik level? Gumamnya dengan sombong. Namun, Ayu tidak pernah tahu, laki-laki yang ia hina sebagai cuma OB, itu kelak akan menjadi orang yang paling berarti dalam hidupnya. Pagi berikutnya, suasana kantor kembali sibuk. Para karyawan bergegas menyelesaikan laporan, karena semua tahu bos mereka, Ayu, sangat perfeksionis. Sedikit saja kesalahan, bisa jadi bahan amarahnya. Ayu melangkah masuk ke ruangannya yang luas dengan kaca transparan. Setiap kali ia datang, seluruh karyawan serasa harus menahan napas. Meeting jam 10, saya nggak mau ada yang telat. Kalau telat, anggap saja nggak usah kerja lagi di sini. Seru Ayu lantang sebelum masuk ke ruangannya. Karyawan hanya bisa saling pandang. Ada yang menghela napas, ada yang bergumam pelan. Ya ampun, galaknya makin jadi. Cantik sih cantik, tapi ngomongnya nusuk banget. Di ruangannya, Ayu duduk di kursi direktur. Wajahnya memang menawan, kulit putih terawat, bibir merah muda, dan pakaian branded yang selalu rapi. Namun di balik kecantikannya, sikapnya sering membuat orang segan sekaligus kesal. Bagi Ayu, hidup adalah tentang status dan gengsi. Ia selalu memandang orang dari posisi dan penampilan. Kalau kaya dan berpendidikan tinggi, ia hormati. Tapi kalau rendah atau biasa-biasa saja, ia anggap tidak ada artinya. Sore itu, saat keluar dari ruangannya, Ayu kembali bertemu dengan Fadal yang sedang membawa tumpukan dokumen ke lantai bawah. Hati-hati kalau jalan. Jangan sampai bikin dokumen itu jatuh. Kalau rusak, kamu sanggup ganti? Kayak kamu mana ada duitnya? Ucap Ayu sinis. Beberapa karyawan yang mendengar hanya bisa diam. Ada yang kasihan, ada juga yang diam-diam setuju. Fadal, dengan wajah tenang, hanya menunduk dan berkata, "Iya, Bu. Saya akan hati-hati." Senyumnya tetap ia pasang, meski hatinya kembali terluka. Bagi Ayu, meremehkan Fadal adalah hal biasa. Ia tidak tahu bahwa pria sederhana yang selalu ia pandang rendah itu justru memiliki kecerdasan dan ketulusan yang tidak dimiliki pria-pria di sekelilingnya. Dan justru sikap arogan Ayu itulah yang perlahan akan dipatahkan oleh takdir. Hari itu suasana kantor terasa tegang. PT Citra Mandiri sedang bersiap menghadapi presentasi penting dengan calon investor besar dari luar negeri. Semua orang sibuk, laporan-laporan disusun rapi, dan Ayu terlihat sangat percaya diri. Tenang saja, semua sudah di bawah kendali saya. Investor pasti akan tertarik, ucap Ayu angkuh di hadapan manajer dan stafnya. Namun, ada satu masalah besar. Data yang digunakan Ayu ternyata tidak lengkap. Ia terlalu terburu-buru mengambil keputusan tanpa cross-check keuangan terbaru. Bahkan beberapa data proyek justru sudah tidak relevan. Saat presentasi dimulai di ruang rapat, investor mulai membaca laporan yang diberikan. Wajah mereka perlahan berubah. Salah satu dari mereka mengernyit. "Excuse me, Miss Ayu, data cost analysis di halaman ini tidak sesuai dengan kondisi pasar terbaru. How would you explain this?" Ayu yang biasanya lantang, kali ini terdiam sesaat. Ia mencoba menjawab dengan percaya diri.
Tapi semakin lama semakin jelas kebohongan kecilnya terbongkar. Investor lain ikut menambahkan. Bahkan ada beberapa laporan ganda di sini. Apakah perusahaan Anda tidak melakukan pengecekan sebelum presentasi? Suasana ruang rapat mendadak panas. Manajer dan staf mulai panik, tapi tak ada yang berani bicara. Sementara itu, dari luar ruangan, Fadal yang sedang mengantarkan air minum kebetulan mendengar percakapan itu. Ia melihat raut wajah Ayu yang mulai kehilangan kendali. Setelah rapat usai, investor meninggalkan ruangan dengan wajah kecewa. Ayu menunduk, wajahnya pucat. Semua karyawan hanya bisa terdiam, tak berani mendekat. Saat itu, Fadal memberanikan diri melangkah pelan. Bu, maaf, saya tadi lihat laporan yang ibu bawa. Kalau boleh saran, ada beberapa data di file cadangan yang mungkin bisa dipakai untuk memperbaiki presentasi berikutnya. Ayu langsung menatap sinis. Kamu ngerti apa soal data bisnis? Jangan sok pintar. Ya, tugasmu itu ngepel, bukan ngurus laporan. Fadal tidak tersinggung. Ia membuka flash disk kecil yang selalu ia bawa. Saya memang cuma OB, Bu. Tapi saya suka belajar. Waktu senggang saya sering baca laporan lama. Saya kebetulan simpan data update terbaru, barangkali bisa membantu. Ayu terkejut, begitu juga staf yang mendengar. Mereka ragu, tapi salah satu manajer memberanikan diri memeriksa data dari Fadal. Dan benar, data itu jauh lebih lengkap dan akurat. Bu, ini beneran data yang kita butuhkan, kata manajer itu pelan. Wajah Ayu memerah. Antara gengsi dan rasa malu, ia menatap Fadal dengan tatapan rumit. Untuk pertama kalinya, bos cantik yang selalu arogan itu dibuat tak berdaya oleh seorang OB yang selama ini ia hina. Dan tanpa ia sadari, sejak hari itu, pandangannya terhadap Fadal perlahan mulai berubah. Sejak kejadian presentasi yang nyaris gagal, Ayu tidak bisa berhenti memikirkan Fadal. Malam itu, di apartemennya yang mewah, ia termenung sambil menatap laptop. Kenapa bisa dia punya data lebih lengkap dari aku? OB, tapi ngerti laporan keuangan? Mustahil, gumamnya. Keesokan harinya, Ayu sengaja memperhatikan gerak-gerik Fadal dari balik kaca ruangannya. Berbeda dengan anggapannya selama ini, Fadal ternyata bekerja sangat cekatan. Ia membantu semua karyawan tanpa mengeluh, selalu tersenyum, bahkan rela lembur tanpa pamrih. Siang hari, Ayu melihat Fadal sedang membantu salah satu staf IT yang kewalahan. Mas Fadal, tolong dong, komputer ini error. Dengan tenang, Fadal duduk sebentar, menekan beberapa tombol, lalu komputer itu kembali normal. Kok bisa, Dal? Padahal teknisi aja belum datang. Fadal hanya tersenyum. Hehe, kebetulan saya suka belajar soal komputer juga, Mbak. Ayu yang kebetulan lewat, sempat berhenti. Matanya melebar, tapi cepat-cepat ia melangkah lagi seolah tak peduli. Malam harinya, Ayu masih penasaran. Ia meminta asistennya mencari tahu tentang Fadal. Cari data tentang Fadal, OB itu. Aku mau tahu latar belakangnya. Baik, Bu. Dari laporan singkat yang diterima, Ayu kaget. Ternyata Fadal adalah lulusan universitas negeri dengan IPK tinggi. Tapi karena kondisi ekonomi keluarganya yang sulit, ia terpaksa menerima pekerjaan sebagai OB untuk bertahan hidup. Ayu terdiam lama. Ada rasa heran, kagum, sekaligus malu. Jadi, dia bukan orang sembarangan. Tapi kenapa mau jadi OB? Gumamnya pelan. Hari-hari berikutnya, Ayu mulai melihat Fadal dari sisi berbeda. Setiap kali pria itu lewat dengan senyum ramahnya, hatinya terasa aneh. Ada rasa kagum yang diam-diam tumbuh, meski gengsinya membuat ia menolak untuk mengakuinya. Namun, satu hal sudah jelas. Ayu tidak bisa lagi memandang Fadal hanya sebagai cuma OB. Sore itu, Ayu terlihat murung di ruang kerjanya. Ponselnya terus berdering, wajahnya pucat. Karyawan lain hanya bisa saling berbisik, karena jarang sekali mereka melihat bos muda itu tampak begitu gelisah. Ya Tuhan, Papa harus dioperasi. Suara Ayu terdengar dari balik pintu ruangannya. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Tak lama, ia keluar dengan wajah panik. Asistennya mendekat. Bu, ada yang bisa saya bantu? Enggak, tolong jangan ganggu dulu. Jawab Ayu ketus, matanya berkaca-kaca. Ia berjalan cepat menuju lift, tapi langkahnya goyah.
Di lobi, ia hampir terjatuh. Saat itu, Fadal yang kebetulan baru selesai mengangkat berkas, spontan menahan tubuh Ayu. "Bu, hati-hati," ucap Fadal dengan nada cemas. Ayu menoleh, air matanya sudah mengalir. Papa saya harus dioperasi segera." "Saya bingung." Fadal terdiam sejenak, lalu berkata lembut, "Tenang, Bu. Jangan panik dulu. Kalau ibu butuh ditemani ke rumah sakit, biar saya antar." Awalnya Ayu ingin menolak. Gengsinya berkata, "Masa iya, bos diantar Robe?" Tapi saat itu ia terlalu rapuh untuk menolak bantuan. Baiklah," jawabnya lirih. Malam itu, Fadal mengantar Ayu ke rumah sakit. Ia bahkan menemaninya mengurus administrasi, berlari ke apotek membeli obat, hingga menenangkan Ayu yang menangis di ruang tunggu operasi. "Bu, saya tahu ini berat." Tapi beberapa jam kemudian, operasi ayah Ayu berjalan lancar. Ayu tersungkur di kursi, kelelahan. Saat ia menoleh, Fadal masih duduk di sampingnya, meski sudah larut malam. "Kamu, kenapa masih di sini? Ini sudah lewat tengah malam," tanya Ayu pelan. Fadal tersenyum hangat. "Saya janji bakal nemenin ibu. Kalau sekarang saya pulang, berarti saya nggak tepati janji." Hati Ayu bergetar. Kalimat sederhana itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Ia menunduk, menahan rasa yang asing baginya. Sejak malam itu, pandangan Ayu terhadap Fadal berubah semakin dalam. Yang tadinya ia hina sebagai cuma OB, kini justru menjadi sosok yang paling ia butuhkan di saat terpuruk. Sejak malam di rumah sakit itu, Ayu tak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap kali mengingat tatapan tulus Fadal, ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan dari pria lain. Namun, gengsi masih menahannya. Ini nggak boleh terjadi. Dia cuma OB. Aku, bos besar. Mana mungkin? Tapi semakin ia menolak, semakin hatinya goyah. Hari-hari di kantor berjalan berbeda. Ayu kini diam-diam memperhatikan Fadal. Saat Fadal membantu karyawan lain, ia menatap. Saat Fadal tersenyum, ia mendadak salah tingkah. Bahkan, saat Fadal mengangkat galon air ke dispenser, Ayu sempat tercengang sendiri. Suatu siang, Ayu sengaja memanggil Fadal ke ruangannya. "Fadal, bisa kamu ambilkan kopi untuk saya?" "Iya, Bu." Beberapa menit kemudian, Fadal datang dengan secangkir kopi panas. Namun, ia juga meletakkan sebuah obat flu di meja. "Ini, Bu. Saya lihat dari tadi ibu batuk kecil. Mungkin perlu minum obat. Maaf kalau lancang." Ayu terdiam. "Kenapa kamu begitu perhatian sama saya?" tanyanya pelan, tanpa sadar keluar begitu saja. Fadal tersenyum tipis. "Karena saya nggak pernah lihat orang lain sebagai atasan atau bawahan. Bagi saya, semua manusia sama. Kalau ada yang butuh bantuan, ya saya bantu." Kata-kata itu menampar hati Ayu. Ia teringat lagi bagaimana dulu ia merendahkan Fadal di depan semua orang. Rasa bersalah menyesakkan dadanya. Malamnya, Ayu termenung di apartemen. Gelas wine di tangannya tidak ia sentuh. Yang ada hanya bayangan senyum Fadal. "Kenapa aku bisa mikirin dia terus? Padahal aku yang paling sering nyakitin dia," bisiknya lirih. Sementara itu, di kontrakannya yang sederhana, Fadal sedang menulis di buku catatan usangnya. Ia menatap ke arah jendela, wajahnya tenang. "Aku harus tetap jaga jarak. Dia bosku, dan aku cuma OB. Perasaan ini harus kutahan." Tanpa mereka sadari, jarak hati yang dulu begitu jauh kini perlahan mengecil. Kebencian yang pernah ada di antara mereka, kini mulai luntur, berubah menjadi rasa yang tak bisa dijelaskan. Perubahan sikap Ayu terhadap Fadal tak luput dari perhatian karyawan lain. Dulu, ia selalu marah-marah kalau melihat Fadal. Tapi sekarang, Ayu sering memanggilnya ke ruangannya, bahkan kadang berbincang lama. Bisik-bisik pun mulai terdengar di setiap sudut kantor. Jangan-jangan Bu Ayu ada hati sama OB itu." "Masa sih? OB? Nggak mungkin lah. Tapi kok sering banget dipanggil?" "Ya." "Haha, kalau beneran, skandal besar dong." Awalnya gosip itu hanya jadi bahan candaan. Tapi semakin lama, semakin liar. Ada karyawan yang iri dengan perhatian Ayu pada Fadal. Salah satunya adalah Dio, supervisor ambisius yang diam-diam menyukai Ayu. Mana mungkin wanita sekelas Bu Ayu suka sama OB?
Tapi kalau gosip ini makin besar, nama baik dia bisa hancur, sekaligus aku punya kesempatan. Bisik Dio penuh intrik. Suatu hari, Dio sengaja menyebarkan fitnah. Ia membuat seolah-olah Fadal mengambil barang dari gudang kantor tanpa izin. Bukti palsu ia siapkan, CCTV yang dipotong, juga testimoni dari bawahan yang ia paksa. Keesokan paginya, kantor geger. Fadal dituduh mencuri barang kantor. Ya ampun, Obe kok bisa kayak gitu? Pantas aja sering deket sama Bu Ayu. Ternyata ada maksudnya. Kabar itu sampai ke telinga Ayu. Wajahnya memerah, campuran antara marah dan tidak percaya. Ia segera memanggil Fadal ke ruangannya. Fadal, jawab jujur. Kamu ambil barang dari kantor. Suaranya bergetar, matanya menatap tajam. Fadal menunduk, tapi kali ini bukan karena bersalah, melainkan karena sakit hati dituduh. Tidak, Bu. Demi Allah saya nggak pernah ambil apapun yang bukan milik saya. Ayu masih ragu, tapi hatinya berkata Fadal tidak mungkin melakukan itu. Sementara di luar, gosip semakin menggila. Banyak yang menghina. Dari awal juga udah kelihatan. Obe cuma Obe. Kalau lapar, ya ujung-ujungnya maling. Fadal berjalan keluar ruang bos dengan wajah tertunduk. Semua tatapan karyawan menusuk seperti belati. Tapi ia tetap tenang. Saya akan buktikan kebenarannya. Saya tidak bersalah, ucapnya lirih. Di ruangannya, Ayu menggenggam tangan erat. Ia bingung, antara harus percaya pada Fadal atau mendengarkan bukti yang disodorkan Dio. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu, Fadal bukan orang seperti itu. Dan sejak hari itu, Ayu mulai bertekad mencari tahu siapa dalang di balik fitnah kejam tersebut. Beberapa hari setelah fitnah itu, Ayu tak bisa tidur nyenyak. Hatinya terus dihantui wajah Fadal. Saat ia dituduh, saat ia ditatap sinis oleh karyawan lain, dan saat ia berkata dengan suara lirih, "Demi Allah saya nggak bersalah." Di sisi lain, Fadal tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak melawan, tidak marah, hanya membiarkan waktu membuktikan kebenarannya. Semakin Ayu melihat ketegarannya, semakin hatinya bergetar. Kenapa dia bisa sekuat itu? Kalau aku yang diperlakukan begitu, mungkin aku sudah hancur. Suatu malam, setelah pulang kerja, Ayu tak sengaja melihat Fadal di halte bus. Hujan deras turun, dan Fadal hanya berdiri dengan payung kecil yang sudah sobek. Tubuhnya basah kuyup, tapi wajahnya tetap tersenyum, seolah tak ada beban. Tanpa pikir panjang, Ayu menghentikan mobilnya. "Fadal, masuk. Aku antar pulang." Fadal terkejut. "Nggak usah, Bu. Saya naik bus aja biasa." "Aku bilang masuk." Suara Ayu kali ini bukan perintah bos, melainkan ketulusan seorang wanita yang peduli. Dengan ragu, Fadal akhirnya masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan hening, Ayu menoleh beberapa kali, melihat wajah sederhana yang selama ini ia hina. Hatinya semakin berat menahan perasaan. Di depan kontrakan Fadal yang sempit, Ayu tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu selalu baik sama aku, Dal? Padahal aku sering nyakitin kamu." Fadal tersenyum tipis. "Karena buat saya, setiap orang berhak diperlakukan dengan baik, Bu. Termasuk Ibu." Air mata Ayu jatuh seketika. Ia menutup wajah dengan tangan. "Aku bodoh, aku terlalu angkuh. Padahal kamu jauh lebih berharga." Suasana hening. Hanya suara hujan yang menemani pengakuan itu. Fadal menunduk, dadanya bergemuruh. Ia tak pernah menyangka, wanita yang dulu menghina habis-habisan kini berkata cinta padanya. Tapi sebelum ia bisa menjawab, suara handphone Ayu berdering. Itu dari Dio, si dalang fitnah. Dengan suara licik, ia mengancam, "Kalau kamu terus dekat sama Obe itu, siap-siap reputasi kamu hancur, Yu." Wajah Ayu kembali pucat. Ia sadar, cintanya pada Fadal bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keberanian melawan gengsi dan fitnah. Pagi itu, kantor kembali gaduh. Dio, sang supervisor licik, semakin gencar menyebarkan gosip. Ia yakin sebentar lagi Fadal akan dipecat. Namun, takdir berkata lain. Manajer IT datang membawa rekaman CCTV asli yang sempat Dio manipulasi. Ternyata, bukti jelas memperlihatkan Dio sendiri yang mengambil barang dari gudang, lalu menghapus sebagian rekaman untuk menjebat Fadal. Seluruh karyawan terkejut. Ya ampun,
Jadi Dio yang fitnah Fadal selama ini. Pantas aja Fadal tenang-tenang aja. Ternyata memang gak bersalah. Ayu yang mendengar laporan itu langsung melangkah ke tengah kantor. Dengan suara lantang, ia menatap semua karyawan. Mulai hari ini, saya tegaskan, Fadal tidak bersalah. Semua tuduhan itu hanya fitnah yang dibuat oleh Dio. Wajah Dio pucat pasi. Ia mencoba berkelit, tapi bukti terlalu kuat. Dengan tegas, Ayu memecatnya di tempat. Di hadapan semua karyawan, Ayu berbalik menatap Fadal. Suaranya bergetar, namun penuh keberanian. Dan satu hal lagi, mulai detik ini, saya tidak mau ada yang merendahkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Fadal mungkin seorang OB, tapi dia lebih terhormat daripada siapapun yang suka menjatuhkan orang lain. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Ayu dan Fadal. Dengan langkah pelan, Ayu mendekati Fadal. Dal, aku pernah hina kamu habis-habisan. Aku pernah anggap kamu rendah. Tapi justru kamu yang selalu ada saat aku jatuh. Kamu yang membuat aku sadar arti ketulusan. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku mencintaimu. Air mata menetes di pipi Ayu. Semua orang terperangah. Fadal terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya juga mencintai ibu. Dari dulu. Tapi saya takut karena kita berbeda dunia. Ayu menggeleng pelan. Tidak ada lagi dunia yang berbeda. Karena sekarang, aku nggak peduli status, jabatan, atau gengsi. Yang aku peduli cuma satu, hati kita. Tepuk tangan karyawan menggema. Ada yang terharu, ada yang menitikkan air mata. Bahkan Rani, si resepsionis, berbisik. Akhirnya, happy ending juga. Sejak hari itu, hidup Ayu dan Fadal berubah. Mereka melewati banyak rintangan, tapi takdir sudah mempertemukan dua hati yang tak pernah disangka bisa bersatu. Cinta yang lahir dari kebencian, berubah menjadi penghormatan, dan akhirnya menjadi ikatan yang tak terpisahkan.